the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Okay viewers, so welcome back with me in the Inspirative TV channel. Nah, sekarang saya bersama Mr. Ali. Iya, halo, how are you? I'm fine, thank you. Iya. Jadi saya di sini mau bertanya tentang beberapa hal yang ditanyakan sama viewer-viewer ya, Mr. Iya, jadi kumpulan pertanyaan dari viewer yang lo ini kumpulin ya. Yes. Jadi apa saja pertanyaannya, aku kayak nervous nih. Oh, ya. benar. Iya, mudah-mudahan pertanyaannya gak terlalu dalam ya. Jadi aku bisa jawab. Oke, apa pertanyaannya? Oke, sebelum itu ini juga saya ada pertanyaan-pertanyaan juga ini. Iya, Jadi, pertanyaan apa? Nah, yang pertama. Ya. How are you, Mr. Ali? Yes, I'm very well. Iya. Iya. Yang kedua, YouTube-nya katanya mulai jaya ini, Mr. YouTube-nya mulai jaya, maksudnya naik tangga gitu. Iya. Ya udah, memang tiap hari aku naik tangga ya, tangga rumah, tangga lantai 1, lantai 2, lantai 3 kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, aku buka aja. Memang YouTube-ku itu tiap hari ada penggemar baru yang datang dan muncul, kadang-kadang komen kayak gitu. Kadang-kadang langsung nyari nomor kontaknya Mr. Ali, ngubungi Mr. Ali kayak gitu. Aku sendiri juga welcome to viewers ya. Jadi apapun yang pertanyaan dari viewer, aku selalu aku terima dengan ini, jadi sahabat aku, jadi saudara aku kayak gitu. Dia tanya gimana resep-resep YouTuber, ya aku jawab gitu. Terus untuk YouTuber aku sebagai ini naik dan mengembang, yaitu nggak tahu ya, penonton aja yang ini ya kan, yang menilai aja. Yang penting saya terus berkarya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke. Oh, contekannya dibuka. Iya, ngomong-ngomong, Mr. Ali ini YouTube-nya jaya, Pak Ali, Mr. ya? Iya. Nah, terus royaltinya berarti banyak juga ini, Mr. Oh my god, untuk belak-belakan tentang royalti aku rahasia ya, karena belum begitu booming ya sebetulnya. Ya memang orang menganggap booming ya, royalti setiap orang juga ngelirik ya kan. Oke, habis gajian nih dari YouTube nih, traktir dong gitu ya. Oke ya, kadang-kadang aku ketemu yang memang temen yang sesuai dengan kantongku, ya udah tak ajak nongkrong di warkop kayak gitu. Ya masalah royalti biar aja ya, jalan terus, karena royalti itu juga disesuaikan dengan viewer ya. Viewernya dikit ya royaltinya dikit ya. Kalau untuk subscriber itu nggak masalah ya, karena subscriber kan minimal kan 10.000 ya kan. Mr. Ali sudah 3.000 lebih, nah itu udah no problem, karena ada subscriber unsubscribe, ada yang masuk, ada yang keluar kayak gitu, maju mundur. Tapi bukan berarti yang maju mundur itu satu orang, bukan. Yang mungkin yang lain mundur, yang lain maju kayak gitu. Jadi namanya viewer kadang-kadang juga keberatan kalau dapat notifikasi kayak gitu. Gak apa-apa, no problem ya. Iya. Royalty no problem. Iya. Menurut Mr. Ali yang ini Mr. Ali ini YouTuber yang sekarang jaya. Jaya di udara, oke. Karena selalu bikin konten ya. Nah, menurut Mr. Ali ini konten yang baik untuk dijadikan dalam YouTube itu bagaimana? Konten yang baik itu relatif ya. Kadang-kadang aku bikin konten yang sekedarnya gitu, terus hanya sekedar syuting, hanya sekedar ada inspirasi yang datang dadakan gitu. Kadang-kadang penontonnya itu pure gitu kan, tiba-tiba banyak tuh. Terus ada yang memang bikin konten, saya bikin konsep ya berhari-hari, kayak roadshow kayak gitu, atau yang lainnya yang bikin sampai 30 menit sampai 1 jam kayak gitu ya.
ya memang agak susah ya, karena kan memadukan video yang satu ke video yang lain itu butuh apa ya, intuisi yang baik juga ya kan. Terus koneksitas kita ngomong atau tema kita juga harus nyambung ya kan. Masa kita ngomong pasar, besoknya kita ngomong kamar mandi ya kan, nggak nyambung ya kan. Pada saat ini kita ngomong tentang religi, nah besok pertanian, nah kayak itu nggak bisa kan. Konten itu kalau nggak itu kan jadinya lucu ya kan. Jadi harus memang benar-benar dikonsep dengan baik. Nah itu harapan Mr. Ali itu viewernya meledak, tapi ternyata juga nggak menjawab ya, biasa-biasa aja penontonnya atau viewernya kayak gitu. Jadi semuanya itu serba ini apa namanya, questionable ya, tanda tanya besar. Oke, itu jawaban dari yang pertanyaan keempat ya. Terus lanjut, apalagi ada pertanyaannya? Wah, ada yang memuji nih Mister. Iya. Wah, hebat ya Mister Ali ini. Iya, hebat. Oke, saya dipuji hebat. Oke, saya hebat atau enggak tergantung si yang muji atau viewer ya, penonton. Kalau saya merasa manusia biasa yang biasa-biasa aja, yang penuh dengan kekurangan dan kelebihan ya. Tapi kelebihannya itu banyak kekurangannya sih ya, karena kan kadang-kadang aku mandi juga nggak pakai sabun ya kan, karena memang nggak punya sabun ya, buat beli sabun kayak gitu. Terus kadang-kadang makan juga lauknya dikit ya kan, padahal aku pengennya lauknya banyak kayak gitu, apalagi sekarang berbuka puasa. Ya itu aja jawabku bro. Terus ada lagi pertanyaannya, banyak banget. Banyak ini Mister. Iya, oke, terus lanjut aja, nggak apa-apa. Next ya guys ya. Iya. Karena Mister Ali ini jadi youtuber yang jaya ya sekarang. Ya jaya. Bapak Ali pernah dapat tawaran sponsor dari pihak-pihak manapun? Saya pernah ditawari dari sponsor ya, ini dari pihak pemerintah, itu apa namanya, ya pokoknya Kominfo atau apa kayak gitu kan. Saya diundang ke sana, saya diajak ngobrol sama humasnya. Beliau menyampaikan, Mr. Ali kayaknya nanti YouTube-nya itu akan meledak di Jember gitu ya, meledak emang bom ya, meledak di Jember ya. Tapi apa maksudnya aku nggak tahu. Setelah aku tanya-tanya, dia bilang hubungi Kick Andy gitu kan, cari linknya Kick Andy di acara Metro ya. Itu Mr. Ali di sana, masukkan aja linknya YouTube-nya Mr. Ali. Kalau Mr. Ali nanti dipanggil atau diundang sama Kick Andy yang memfasilitasi Pemda kayak gitu. Ini surprise banget, tapi aku belum melakukan itu. Aku jalani aja, bikin konten-konten dulu lah ya, karena nanti itu akan mengalir dengan sendirinya. Terus yang lain-lain ada juga kemarin tuh yang untuk cuci tangan itu apa? Puskesmas. Bukan, untuk cuci tangan supaya nggak kena COVID itu loh. Iya, hand sanitizer. Aku pernah dapat 10 dos ya. Tak bagi-bagikan teman, tak bagi-bagikan anak-anak kos kayak gitu. Terus ada lagi minuman ya, yang minuman kayak jelly gitu, itu dapat aku kan. Dia bilang oke, habis kalau bisa ditaruh di meja syuting kayak gitu. Dia tak taruh waktu itu kayak gitu aja ya. Untuk iklan-iklan yang yang booming sih belum ya kan. Yang jelas YouTube-nya Mr. Ali kan sudah ada iklannya ya kan. Nanti malah tabrakan iklannya itu, malah aku nggak dapat royalti ya kan, kayak gitu. Malah nggak dapat iklan lagi dari YouTube. Nah kayak gitu bro. Jadi kita harus selektif juga dengan iklan kayak gitu. Good. Jadi Mr. Ali sudah dapat banyak sponsor ya, meskipun sponsornya itu cuma kecil-kecil ya. Iya, sponsor kecil, sponsor yang itu namanya ya Mas, tanpa sengaja gitu ya. Misalnya kayak Mr. Ali itu baca puisi di atas pesawat Virgin Blue. Nah itu sebetulnya itu sponsor besar, tapi belum tak masukkan ke linknya Virgin Blue ya. Nanti akan saya kirim ininya ya, YouTube-nya Mr. Ali ke Virgin Blue pada saat Mr. Ali itu baca puisi di atas pesawat itu. Siapa tahu aku dapat tiket murah rai Bali ke Ohio. Wow. Atau ke Maldives. Wow, keren. Ikut mau kan?
mau banget ya. Makanya belajar bahasa Inggrisnya ya. Terus digali Inggrisnya karena itu akan bermanfaat nantinya, cari uang gampang kalau pintar bahasa Inggris ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Masih banyak, Mister. Iya. Ya, Mister Ali ini jadi YouTuber apa sudah jadi panggilan jiwa? Panggilan jiwa. Oke, kalau jadi YouTuber itu awalnya aku nggak ada, yaitu mengalir dengan sendirinya. Dan aku sendiri pada saat jadi YouTuber itu kayak ada sesuatu yang pingin aku ledakkan di kepala ya. Seperti di otakku itu banyak mungkin file-file lama yang harus aku keluarkan biar otakku gak kotor. Jadi file-file lama biar gak numpuk jadi sampah, tak keluarkan jadi konten seperti itu, bro. Karena memang aku orangnya suka macam-macam ya, baca buku filsafat suka, baca puisi suka, terus mengekspresikan puisi suka, ngarang cerita suka, dan aku juga banyak mendapat kisah-kisah nyata dalam hidupku sendiri. Wah, Ya, ternyata ya kisah-kisah nyata. itu ya panggilan jiwa. Iya, panggilan jiwa. Ya mungkin iya ya kan. Aku nggak bisa mengatakan tidak karena memang setelah jadi YouTuber aku suka sekali. Aku nggak tersiksa atau aku nggak terasa terbebani seperti itu. Jadi semuanya mengalir dengan sendirinya seperti itu. Ya, oke. Jadi kalau Mas Haidar sendiri gimana? Ada nggak keinginan jadi YouTuber? Saya sebenarnya ada sih, Mister. Iya. Cuma saya orangnya itu bosenan. Bosenan ya jadi kadang-kadang boring gitu ya. Iya. Kadang-kadang pingin gitu ya. Iya. Terus kadang-kadang itu inspirasi itu tiba-tiba macet kan Iya. gitu ya. Yang sering stuck itu memang di inspirasi. Kita kadang-kadang nggak muncul apapun di otak kita ya untuk kita aplikasikan ke viewer kan gitu. Itu yang membuat kita bosan ya. Iya. Tapi kalau kita banyak belajar, banyak baca, banyak cari teman, dari teman itu kadang-kadang juga muncul ide-ide untuk jadi konten kan gitu. Iya. Oke, jadi kalau memang ada pikiran ke sana, arah ke sana, ya kembangkan aja. Itu saran dari Mr. Ali. Ya. Ya. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Pasti masih ada dong. Masih ada ya. Iya, lanjut aja. Kita mungkin 1 jam bersama Mr. Ali. Wow. Iya. Iya. Selanjutnya, Iya. saya lihat di YouTube itu YouTubernya hidupnya enak-enak saja. Nah, apa benar Mister? YouTuber itu hidupnya enak-enak saja? Enak-enak saja seorang YouTuber ya. Itu aku bisa jawab kalau memang YouTuber itu sudah punya viewer, sudah dapat royalti yang lumayan, ya pasti enak-enak saja. Tapi seorang YouTuber rata-rata yang saya tahu mereka memang awalnya dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu berjuang keras ya. Kita aja nggak taunya YouTuber itu udah sukses, Mr. Ali udah go internasional, Mr. Ali udah banyak uangnya, beli mobil, beli itu kan gitu kan. Ya. Itu orang lihat covernya dalam kesuksesan itu. Padahal dalam perjuangan itu seorang YouTuber yang Mr. Ali amati sendiri, yang Mr. Ali temui sendiri, para YouTuber yang sudah bergaji ya. Sukses sih belum, maksudnya gajinya udah lumayan ya kan. Standar rata-rata sesuai kayak pegawai negeri kayak gitu kan, sudah standar kan, lumayan kan. Tapi mereka terus berkreasi, otomatis royaltinya kan terus naik, apalagi viewernya naik kayak gitu. Jadi kalau mereka hidup bahagia, menikmati kebahagiaan itu karena usahanya dia ya, usahanya yang keras ya. Kalau dia nggak usaha keras jadi YouTuber, biasanya macet di tengah ya kan, nggak sampai dapat royalti udah putus asa kayak gitu, nggak sampai dapat royalti udah nangis duluan ya kan. YouTube ini nggak fair nih kayak gitu kan kadang-kadang kan. Padahal yang nggak fair dia sendiri. Kadang-kadang kan kita tanya pada diri sendiri kan, aku jadi YouTuber ini aku udah ngikuti aturan yang sebenarnya apa enggak sih kan gitu kan. Makanya kekurangan itu akan tergali setelah kita itu jalan jadi seorang YouTuber kayak gitu. Jadi harus memulai dulu ya Mister? Iya, memulai merangkak naik
naik ya kan, kita terhempas, ada kritikan sana sini ya bikin kuping panas, itu udah biasa ya. Jadi jangan menyerah ya. Jangan menyerah, kita harus konsisten. Oke, selanjutnya Mister. Ya. Subscriber dalam YouTube itu apa berpengaruh untuk YouTube-nya Mister Ali? Pengaruh YouTube apa royalti nih? Di dua-duanya mungkin. Oke, jadi subscriber itu sebetulnya nggak ada ngaruh kalau kita sudah mencapai garis awal yang ditetapkan oleh YouTube kan. Dari 1000 gitu, setelah 1000 ya aman-aman aja, apalagi Mr. Ali kan udah 3000 nih, aman-aman saja kayak gitu. Untuk royalti itu ditentukan oleh viewer ya. Ya, viewer itu yang nonton sama iklannya ya. Tapi kalau nonton di skip iklannya di skip, itu juga nggak ngaruh, karena yang jalan itu di YouTube itu sistem ya, sistem yang memang sudah profesional, karena YouTube, Google AdSense itu semuanya Mbai IT ya, sudah nenek moyangnya IT yang nggak bisa kita bohongi kan gitu. Jadi nggak ngaruh bro, yang penting posisi aman dulu kita perjuangkan. Seperti Mr. Ali dulu waktu cari subscriber awal kan di alun-alun ya kan, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus ada acara Mr. Ali langsung ngonyol aja kayak gitu, hanya untuk mengejar subscriber di posisi aman kayak gitu. Posisi aman itu 1000 ya. 1000. Tapi setelah 1000 ya jangan jangan berhenti untuk nyari, karena kan siapa tahu yang 1000 ini ada yang mundur gitu kan. Jadi mempersiapkan itu kita harus antisipasi kayak gitu. Iya, saya yakin masih ada pertanyaan lagi. Masih ada. Iya, boleh lanjut ya. Ya, jadi saya lihat Mr. Ali itu punya banyak buku ya Mister. Buku, Iya. iya. Aku memang gudangnya buku di rumahku, ada di Banyuwangi aku punya rumah, ada di lemari tua itu buku semua ya, banyak novel-novel translate ya, ada novel dari luar negeri kayak gitu, itu banyak. Juga ada sejarah-sejarah religi juga banyak ya, yang itu kalau aku nganggur-nganggur biasanya aku aku belanjakan waktuku untuk membaca ya. Terus sekarang aku sering lihat di HP aku itu ensiklopedia religi kayak gitu, terus pengetahuan umum, terus pengalaman-pengalaman, terus autobiografi orang-orang penting, itu aku sering sering baca. Dan ini nggak harus orang penting, kadang-kadang kan perjalanan hidup seseorang sampai mencapai sukses, nggak peduli suksesnya di bidang apa kayak gitu, aku suka kayak gitu. Keren. Ya. Selanjutnya ini Mister. Ya, boleh. Banyak sekali pertanyaannya, tapi nggak masalah, aku siap menjawab. Saya bertanya Mister. Iya. Saat Mister Ali menjadi YouTuber, Iya. pernahkah Mister Ali menjalani sesuatu hal Yang apa? Mister Ali menjalani suatu hal yang kalau dipikir-pikir itu tidak normal Mister? Aneh-aneh gitu ya. Aneh-aneh. Oke. Bukan menjalani, tapi menemukan sesuatu pada saat di perjalanan ini aku unpredictable things ya, sesuatu yang nggak terprediksi ya, seperti aku ketemu jin ya, namanya Ara, itu aku juga nggak terduga, aku sampai 8 kali ketemu Ara. Terus sekarang aku hentikan Ara, tak bilangin jangan temui aku lagi karena kamu udah beda dunia kan gitu. Terus aku bacakan Fatihah untuk Umar Al-Faruq. Umar Al-Faruq itu katanya konon nih dari buku yang aku baca, dia sangat ditakuti sama jin ya. Umar Al-Faruq Al-Fatihah, akhirnya si Ara bener-bener gak nemuin aku. Terus yang kedua, aku pernah ditemui ular kobra yang memang dia mau melahap aku, mau makan aku ya. Akhirnya dia nggak jadi makan aku. Mungkin si ular kobra merasa dagingnya aku nggak enak kali ya. Iya, jadi dia nggak jadi makan aku. Padahal aku udah siap dimakan ular kobra dari keputusasaan aku. Padahal orang hidup itu kan nggak boleh putus asa. Nah, Mr. Ali putus asa sampai bilang gini sama ular kobra,
Hai Kobra, makanlah aku nggak apa-apa, aku siap kamu makan daripada aku hidup nggak berguna buat orang lain gitu ya, daripada aku hidup nggak berguna buat keluargaku sendiri kayak gitu. Akhirnya si ular kobra malah nggak makan aku, malah aku menghindar gini, set gini ya kan, langsung hilang kayak gitu. Yaitu pengalaman ini yang pengalaman yang aneh lagi itu banyak viewer aku yang orang itu beda orientasi seksnya, ngerti nggak? Tahu. Ya, itu aku banyak yang masuk itu orang-orang yang homoseksual kayak gitu. Iya, mengerikan kan. Jadi mungkin lihat wajahnya Pak Ali menurut mereka menarik buat mereka ya. Jadi aku juga tolak secara halus bro. Yang penting dia kan jadi viewer, jadi subscriberku kan. Aku nggak mungkin langsung blokir, langsung apa kan, nggak mungkin ya. Jadi aku biarin aja dulu, nanti kan lama-lama juga nggak akan ganggu kayak gitu. Jadi maaf ya temen, aku nggak orientasi, nggak milih-milih viewer, semua pun bisa jadi sahabat aku, bisa jadi saudara aku kayak gitu. Termasuk jin, ara, termasuk ular kobra. Wow, iya, keren sekali. Iya. Masih ada pertanyaan, ini ada panggilan sholat asar nih, tapi kita nanti aja nyusul ya. Kalau masih ada pertanyaan dilanjutkan aja karena memang ini penting. Ini mungkin yang terakhir ini. Terakhir ya, oke, boleh apa? Masalah YouTube. YouTube. Apakah Mister tidak takut akan persaingan dalam YouTube? Persaingan seorang YouTuber sama YouTuber lain. Ya. Oh gitu. Aku kalau masalah takut sih nggak ada, karena memang seorang YouTuber itu punya own creativity ya. Jadi kreativitas sendiri atau self creativity. Jadi punya kreativitas sendiri yang beda dengan orang lain ya. Cara penyampaian, cara bikin konten. Misalnya kita bikin konten tentang ngajar, pasti cara ngajarnya juga beda ya kan kayak gitu. Oke bro, ada adzan kayaknya, kita cukupin ya. Bisa ditutup sama hostnya. Oke, jadi itu ya teman-teman, Ya. pertanyaan-pertanyaannya. Kalau kalian ingin bertanya lagi, silakan ke kolom komentar ya. Iya, ngisi pertanyaan di kolom komen. Nanti Mr. Ali pasti jawab. Bisa aja lewat adminnya Mr. Ali. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. See you next time at the same time and same channel. Goodbye. Bye.